A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua para murid, santri dan juga para pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini guru melanjutkan videonya menerangkan apa-apa saja yang harus dilakukan di bulan Ruwah. Dalam kalender Tritungga disebutlah bulan Ramadan. Bulan Ramadan di kalender guru maknanya itulah bulan rahmat. Bulan rahmat itu bulan sabda, maksudnya begitu. Jadi dalam bulan Ramadan atau bulan Ruwah, perjalanan itu berapa langkah atau berapa bulan, itu ada sabda alam. Makanya ada nanti bulan Ruwah ini nikmat atau rahmatnya alam diwakili dari unsur bapak atau langit. Itu nanti bulan yang ke-9 itu bulan Ramadan, itu dalam langkah ke-9 di semesta itu ada rahmatnya roh bumi atau roh ibu. Jadi bahasa Ramadan itu seperti itu maknanya. Jadi itu sejarah penciptaan bangsa manusia ya, bukan bangsa dewa. Dipahamkan sedikit tentang bahasa. Namun bahasa Ruwah adalah bahasa yang dipakai leluhur kita untuk menerangkan suatu keadaan yang ada di dalam perjalanan rotasi dunia ini. Maka bulan Ruwah itu tidak bagus atau tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan tentang material atau nilai-nilai kehidupan. Satu contoh, nikah, hitan, membangun rumah itu kurang baik. Tapi kalau untuk melanjutkan boleh ya. Jadi untuk memulai maksudnya itu pondasi itu tidak baik. Di kalender guru itu tidak banyak menerangkan perjalanan alam manusia, itu menerangkan alam perjalanannya semesta atau kemauan Tuhan pada langkah ke-8 dan 9 itu apa. Bedanya sedikit di situ. Jadi guru membuat nama kalender itu nama yang memang tidak ada, karena bahasa itu tidak ada di dunia. Bahasa itu baru karena untuk merenov dari kalender yang rusak itu. Sedikit informasi bagi pemirsa yang memakai, yang memahami kalender Tritungga itu artinya di situ. Kembali lagi para murid dan santri melanjutkan hal-hal yang sangat pokok tentang bulan Ruwah berhubungan dengan arwah. Apapun untuk melakukan di tempat makam, lakukan hanya pada bulan ini mulai tanggal 1 sampai tanggal terakhir ya. Membahas tentang bulan Ruwah sebelum diulas banyak. Bagi para pemirsa yang baru mengikuti video guru menyampaikan kembali, ikuti video guru yang lain ya. Sebelum video ini tolong diikuti. Karena video ini memang dikhususkan bagi murid dan santrinya ya. Jadi sehingga jangan sampai gagal paham atau jangan sampai menjadikan sesuatu yang kurang baik bagi para pemirsa. Para pemirsa, masuk kepada bulan Ruwah, video ini volume ke-8. Melanjutkan tentang kata atau bahasa yang disebut bekal di alam akhirat atau apa yang dibutuhkan di alam sana. Sebelum dilanjutkan oleh guru video ini, guru memberi nasihat kepada pemirsa siapapun di luar sana ya. Menerangkan seperti ini sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal bagi bangsa manusia ya. Kembali lagi, aku gurumu adalah bukan layaknya seperti kalian yang gambarkan, maka guru memang diberi kelebihan dan diberi hak untuk menyampaikan sekaligus untuk mendaur ulang dari pemahaman yang salah sejak 1400 tahun masa lalu itu. Maka sangat sulit untuk dipahami, tapi paling tidak para pemirsa, khususnya murid dan santri, sedikit ada pemahaman atau sedikit ada masukan untuk bangsa manusia,
khususnya murid dan santri dan lebih khusus umat yang beragama Islam, karena bahasa-bahasa di dalam Islam itu sangat banyak, namun faktanya tak akan pernah ada yang mengerti satupun, sehingga manusia yang beragama Islam itu pandai berbicara, pandai mengucapkan, tapi tidak mengerti apa yang dimaksud. Begitu sulitnya. Semoga video yang disampaikan guru melalui media dan disampaikan kepada umat dan rakyat khususnya publik betul-betul membawa manfaat, karena tidak akan pernah ada yang menerangkan alam kehidupan seperti ini, dan satu-satunya hanya aku gurumu yang diberi hak untuk menyampaikan ini. Karena ini adalah hal yang baru sejak peradaban lama, kemungkinan para pemirsa berpikir apa iya, apa ngarang, apa begini, disampaikan melalui video ini. Boleh para pemirsa menuduh saya ngarang, saya berhalu, saya silakan, tidak masalah ya. Namun kembali lagi khususnya bagi murid dan santri, barangkali di luaran sana ada manusia tidak percaya dengan apa yang disampaikan guru melalui videonya. Sekali lagi guru berpesan kepada murid dan santri, tidak usah dibantah ya. Jadi barangkali ada orang menyangkal atau tidak percaya, itu hak setiap manusia. Jadi guru berpesan melalui video ini, tidak usah membantah dan tidak usah untuk membenarkan ya. Karena pendidikan guru tidak ada di dunia dan satu-satunya aku yang diberi hak untuk mendidik ini. Sehingga tidak banyak manusia dimampukan untuk memahami seperti ini. Barangkali manusia tidak percaya, itu hak manusia. Guru berpesan tidak usah untuk dibenarkan bila orang itu tidak percaya. Mengapa guru kok seperti itu? Ketahuilah murid dan santri, suatu kebenaran itu tidak usah dipaksakan. Karena kebenaran itu sudah mutlak. Siapapun yang tidak percaya, mereka dan orang-orang itu akan menyesal dan rugi dalam kehidupannya dia sendiri. Sedangkan bagi murid dan santri juga para pemirsa yang sudah paham, sudah nikmati saja apa yang diajarkan guru, tidak usah berdebat, tidak usah ingin diakui untuk kebenaran Anda. Sesungguhnya memahami, menerangkan hal-hal yang sangat misteri, yang sangat seperti ini memang tidak semua manusia bisa ya. Itu nasihat guru. Kembali lagi pada substansi yang diterangkan guru, melanjutkan volume ke-7, ini volume ke-8 tentang bekal di alam kehidupan sana. Dibantu dengan gambar, semoga para murid dan santri mudah menerima apa yang dimaksud dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim, para murid, santri, dan para pemirsa. Menerangkan tentang data atau diagram atau gambaran ilustrasi dunia yang nyata sampai dunia yang gaib atau setelah kehidupan dunia. Dimatangkan melalui video ini agar khususnya murid dan santri juga para pemirsa sedikit paham tentang alam-alam kehidupan. Satu contoh, guru menerangkan, ini diibaratkan dunia yang kita tempati sekarang di alam yang nyata ini. Setelah manusia ini jasad atau ruhnya ini lepas, para murid santri, mulai masuk lepas di alam ruh, mulai alam gaib ya. Ini sampai ke sana inilah yang disebut alam wenang ya. Jadi semua ini disebutlah alam wenang. Jadi alam wenang dibagi. Meskipun di sana nanti ada sumber yang tertinggi, sumber yang maha suci, itu faktanya terbagi seperti ini. Jadi sehingga para pemirsa juga murid dan santri memahami ya. Bagi siapapun bangsa, makhluk manusia atau dewa, itu bila tidak diberi hak menang oleh Sang Maha Pencipta, itu tidak bisa menerangkan seperti ini dan tidak dibolehkan menerangkan seperti ini. Maka kembali lagi guru menyampaikan, sangat berbahagialah kalian khususnya para murid, santri, dan pemirsa. Ada sosok manusia diberi hak menang,
di era-era sekarang untuk menyampaikan sedikit gambaran alam di sana seperti ini. Jadi setelah tubuh atau roh ini meninggal, ini sudah namanya alam wenang. Maka bila tidak ada wenang, tidak akan pernah bisa menyampaikan seperti ini. Lantas yang dipentingkan bagi kita bangsa manusia, khususnya murid santri dan pemirsa, maka disinilah yang Anda hanya untuk mempelajari dan hanya Anda sebagai manusia mempersiapkan di sini. Jadi jangan terlalu masuk di sini. Karena aku gurumu mendidik kalian, mengajarkan tuntunan nilai-nilai kehidupan yang mengajarkan akan kelak kalian dituntun guru kembali sampai ke sana, maka guru menasihatkan urusan setelah kehidupan kematian, ilmu yang diajarkan, cara-cara yang diajarkan kepada murid dan santri, itu urusan guru dan santri sepuh. Ya. Bagi santri yang lain sudah ikuti nasihat ajaran guru lakukan, ambil, ciptakan kenikmatan di dunia. Hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh bangsa manusia, di sini guru dan santri-santri yang sudah mendapatkan amanah dari leluhur dan moyang, itu akan mengatasi keadaan hal-hal seperti itu. Jadi ini hal yang sangat penting disampaikan, agar murid dan santri tidak selalu berharap, selalu ingin mengerti hal-hal yang di situ. Karena risikonya tinggi dan itu pun ujiannya tidak seperti yang Anda gambarkan. Ujiannya sangat sulit, sangat berat, terutama tentang materi, tentang keluarga itu sangat berat ya para pemirsa, hati-hati jangan terlalu pikir di situ. Kembali tentang kata bekal para murid santri. Masih ingat? Di dalam kitab yang beredar, bekal manusia di sana, di alam kubur atau di alam akhirat, ada 3. 1 katanya doa anak soleh, itu yang diterima. 2 ilmu yang manfaat. 3 dan amal jariah. Dari volume yang ke-7 sudah diberi perbandingan guru, maka diulas kembali. Bekal di alam sana itu faktanya setelah dianalisa dan dicek dan diobservasi guru di alam sana, ini faktanya ini. Sudah ingat, paham ya? Jadi kesucian dan ilmu luhur, dan di sini daya kehidupan ini. Ini faktanya di sana. Untuk memperkuat bagi murid dan santri juga para pemirsa, apakah benar seperti itu guru? Maka guru membuat perbandingan. Perbandingan dari kitab yang dipercaya umat, seperti dari keterangan tadi, termasuk anak soleh dan lainnya, dan guru mempunyai pengalaman, kesimpulannya seperti ini. Sehingga para pemirsa, murid dan santri, mana yang akurat, mana yang tepat, karena sudah diulas oleh guru. Guru tahu dari mana, maka guru sudah banyak hal, sudah banyak cerita. Maka guru banyak hal pendidikan setelah kehidupan di alam sana itu sangat banyak ya. Sehingga dituangkan seperti ini, agar bangsa manusia, khususnya murid dan santri sangat paham. Untuk nama-nama di alam kehidupan atau di alam roh sana, guru tidak mengikuti barometer kitab yang ada, tidak mengikuti barometer yang dulu-dulu ada. Karena perjalanan ini didapat oleh guru. Artinya bagi murid dan santri dan kelak umat-umat mengikuti perjalanan ruh jiwa murid, mengikuti alurnya guru. Sehingga nama-nama di sana ini sesuai apa yang didapat guru, dan sesuai di alam sana guru diberi sebutan nama seperti ini. Ya. Jadi mungkin barangkali di agama yang lain atau dewa yang lain menyebut alam itu apa, terserah, itu hak dewa itu. Tapi guru menerangkan melalui video ini semua adalah hal yang dilalui guru sehingga dituangkan seperti ini. Kembali lagi pada substansi yang disebut anak soleh. Para pemirsa, murid dan santri, volume 7 diterangkan sudah. Masih bisa berhayal atau mengarang yang disebut anak soleh bagaimana? Katanya doa yang anak, doa yang diterima sehingga orang tua berbondong-bondong mengajarkan anaknya berbahasa Arab. Kemarin sudah diajarkan oleh guru, diajak berpikir, sekarang diulas lagi. Kalau tahu ada anak soleh itu mendoakan doanya yang diterima, yang menerima sudah tidak bisa dijawab. Yang menerima doa anak soleh itu Allah atau si almarhumnya. Terus kalau toh
anak soleh, ya, anak soleh itu doanya itu diterima Allah, mendoakan si mayit agar dosanya diampuni. Bisa membayangkan para pemirsa caranya Tuhan atau caranya Allah mengampuni dosa orang tuanya yang meninggal? Bagaimana para pemirsa tekniknya? Para murid dan santri yang korban kitab, harta sudah habis, sapi ladang kerbau habis, berhayal tentang doanya agar diterima Allah dan mampu mendoakan orang tuanya dan leluhurnya yang sudah di alam kehidupan sana agar dosa-dosanya diampuni. Bisa berpikir tidak para murid dan santri yang sudah sering mendoakan orang tuanya seperti itu agar orang tua yang mati mendapat ampunan dari Tuhan karena dia sudah merasa menjadi anak yang soleh karena sudah berbahasa Arab. Pernahkah para pemirsa berpikir caranya Allah mengampuni dosa orang-orang tua Anda, caranya bagaimana? Ayo para pemirsa diajak berpikir. Apakah kayak tip X itu? Ataukah kayak HP itu langsung dihapus, di close itu? Nah, itulah para murid dan santri tidak paham ya. Tentang kata anak soleh. Anak soleh yang penting poinnya dalam kitab dijanjikan. Siapapun yang doanya itu nyampe atau diterima suatu keadaan disebutlah anak soleh. Bersyukurlah para murid dan santri yang sudah terbaiat, guru mengajarkan, menerangkan, dan mengingatkan sekali lagi. Setelah terbaiat dan setelah dibaiat, masih ingat tidak? Kalian dibekali namanya kitab Kiha. Di situ ada kata simbol sebutan itu judulnya Taskarun, ada kata Marmarti dan di situ ada sandinya. Diterangkan melalui video ini, kata sandi itu sangat sederhana seperti itu. Tapi bahasa itu sudah miliaran tahun. Dan itu bahasa Jawa sampai sekarang dipakai menjadi bahasa nasional. Dan itu bahasa sejak lama para pemirsa, khususnya murid dan santri. Itu password atau sandi. Bahasa sederhananya, alat penghantar doa atau malaikat yang menghantar doa Anda itu ada. Artinya itu ada sosok tersendiri, ada makhluk tersendiri. Mungkin dengan metode sekarang mungkin kalian mengatakan itu resonansi atau apapun silakan. Tapi faktanya itu ada bangsa malaikatnya. Tatkala manusia itu terbaiat, artinya manusia itu terkonek dengan hukum sistem Islam atau terhubung dengan semesta. Dengan terhubungnya semesta itu, maka manusia itu sah atau berhak memakai kode etik itu. Maka tatkala setelah terbaiat, kode etik itu digunakan bagi manusia. Satu contoh, mengirim doa, mengirim sesuatu hal kepada roh atau alam gaib. 100% itu pasti terkabul dan nyampe. Tinggal syaratnya dipenuhi, yang dikirimkan itu apa. Jadi artinya murid santri yang sudah terbiat satupun tak akan pernah diragukan karena itu pasti nyampe. Lah tinggal ada waktunya, jedanya berapa menit, berapa jam, itu tergantung latihan atau tergantung istiqomah Anda, sering terlatih atau sering berdoa tidak. Itu seperti itu. Sedikit menerangkan kembali tentang bekal di sana, tentang anak soleh. Artinya para murid dan santri setelah terbaiat dikasih kunci atau password bagi seorang Islam, syahadatnya tepat. Artinya semua otomatis murid santri guru kalian kesebut menjadi sebutan. Kalau pria laki disebutlah anak soleh, kalau wanita anak solehah. Kenapa? Dengan sistem sandi dan password itu dipastikan doa Anda pasti nyampe dan diterima. Begitu sangat sederhananya untuk menjadi anak soleh. Kok bisa begitu, Bu? Maka sudah diterangkan, doa yang diterima itu doanya anak soleh. Meskipun para murid dan santri, Anda dari agama apapun, sebodoh apapun, kalian punya sandi, punya password untuk menghantar atau punya transportasinya. Jadi tidak dilihat kondisi Anda harus khusyuk, Anda harus orang Arab, Anda harus bermedik, tidak.
Maka itulah yang disebut mencari ilmu. Tatkala mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, artinya dengan mudah apapun yang Anda lakukan, itulah pentingnya yang disebut mencari ilmu. Tapi faktanya jutaan orang mencari ilmu tidak akan pernah ketemu, karena tidak tahu ilmu itu apa. Itulah para murid dan santri diulas tentang kata anak soleh. Kalau toh anak soleh dijanjikan yang mampu menghantar doa, yang mampu untuk mengurangi dosa-dosa orang tua sehingga waktu, biaya, energi terkuras di tempat-tempat pendidikan agama. Berapa kurbannya? Sekarang masuk tentang bekal yang di sana dikatakan amal jariah. Ini kan sering para pemirsa di luar sana mendapatkan cerita, mendapatkan motivasi, mendapatkan janji dari pendakwa dan dari kitab-kitab yang beredar. Sesungguhnya amal jariah itu yang mampu akan menolong manusia itu tatkala manusia itu sudah meninggal atau mati. Pertanyaannya para murid dan santri, yang dimaksud amal jariah itu apa? Coba. Sering mendengar, bisa mengucapkan. Ya coba para murid dan santri belajar menerangkan menurut kemampuan Anda. Yang disebut amal jariah itu apa? Apa para pemirsa? Uang? Atau apa para pemirsa? Sedikit diajarkan tentang kata jariah. Kata jariah itu bahasa Jawa kuno. Jariah itu artinya awet. Awet itu mempunyai nilai satuannya itu besar. Maka diterangkan amal jariah itu amal yang besar, maknanya awet, maka bentuknya itu bisa bangunan atau bisa tanah. Nah. Tapi faktanya apakah seperti itu guru? Amal jariah itu apakah benar? Mengurangi dosa dari orang yang meninggal setelah amal jariah? Ataukah dengan amal jariah yang begitu banyak termasuk wakaf tanah, membangun tempat-tempat ibadah, apakah di sana akan dimasukkan di surga? Guru mengatakan, menyampaikan dengan tegas melalui video ini, tidak. Kata amal jariah itu adalah kata politik. Bahasa sederhananya adalah bahasa penipuan atas nama agama. Bahasa sejarahnya dalam politik disebut apa? Itu adalah perampokan. Itulah para murid santri, bahwa kata amal jariah sudah ditebar berapa tahun di dunia, khususnya di Indonesia, dan orang-orang pendakwah menyampaikan selalu amal jariah dan amal jariah dan amal jariah. Amal jariah rata-rata membantu bangunan, dua ada yang disebut wakaf tanah. Fakta dicek oleh guru setiap, ya, karena kembali lagi guru itu kan sering ke sana. Tidak para pemirsa, disampaikan melalui video ini. Amal jariah tidak ada hubungannya dengan kehidupan terutama orang-orang yang beragama Islam. Mengapa kok begitu, Bu? Karena tidak ada. Lantas kalau toh memang amal jariah itu mampu untuk menghantar manusia masuk ke surga, mengurangi dosa-dosanya, lantas umat Islam yang tidak mampu atau miskin, bagaimana para pemirsa? Apakah tidak ada hak untuk di surga? Ataukah orang miskin yang beragama Islam tidak diampuni dosanya karena tidak mampu melakukan amal soleh, tidak mampu melakukan amal jariah? Bagaimana para pemirsa? Diuji dulu melalui video ini. Amal jariah janjinya kitab begitu banyak, sehingga manusia termotivasi, terdogma, berasumsi dan berhalu. Dengan sebagian harta diberikan suatu agama tertentu atau agama Islam. Di sana mendapatkan sesuai janji yang ditebar di kitab. Berapa tanah yang diwakafkan diatasnamakan agama, sehingga berharap di sana mendapatkan sesuatu dari amal itu.
Sedangkan umat yang beragama Islam itu klasternya beda. Kalau diuji melalui video ini, bagaimana bagi kaum duafa? Orang yang beragama Islam yang tapi dalam keadaan ekonominya kurang mampu. Apakah bisa dia menjalankan amal jari? Kan tidak. Dari sekilas cerita, sekilas pemahaman melalui video ini, artinya amal jariah yang ditebar di dalam agama Islam adalah perampokan. Bagaimana para pemirsa? (1400) tahun umat dirampok oleh agamanya, murid dirampok oleh gurunya. Silakan berpikir di luar sana. Kalau toh memang agama yang kalian imani, kalian termotivasi itu, sudah diuji dengan bahasa sedikit saja, sudah salah. Lantas gimana, guru? Maka pentingnya guru mendaur ulang agama yang busuk, agama yang menipu umatnya, agama yang merusak bangsa dan negara-negara di luar sana. Sesungguhnya ada bahasa yang disebut amal jariah, dimasukkan dalam ranah menakuti bangsa manusia karena manusia rata-rata takut dengan kematian. Setelah dengan kematian manusia berharap mendapatkan surga, dimasukkan suatu kalimat, itulah yang disebut diberikan janji amal jariah, sehingga manusia berbondong-bondong mengeluarkan hartanya. Lantas bagaimana kalau sudah terbongkar seperti ini? Semua pilihan umat, masihkah kalian mau ditipu hal-hal seperti itu? Kalau mau sadar, bagi yang sudah beramal dan memahami keterangan video ini, ya kalau boleh ya diminta kembali. Wahai ketua yayasan, saya sudah sadar. Kemarin saya amal jariah kepada Anda, saya minta kembali. Selagi sebelum disuratkan loh ya. Kalau sudah disuratkan, guru tidak bisa memberi gambaran. Bagaimana para pemirsa? Diulas sedikit itu aja loh. Amal jariah itu berupa bangunan dan tanah. Lah terus si miskin, si duafa. Kalau diulas kembali para pemirsa, merujuk kepada setat awal agama Islam, sholat saja itu loh dalilnya bohong. Tuhannya ada itu loh, enggak ada. Bagaimana para pemirsa? Semua sudah diajarkan guru, semua sudah aku sampaikan melalui video. Substansi agama pertama saja sudah salah dan semua salah, semua rekayasa, semua bohong. Meskipun dengan alasan dalil apapun, semua sudah dipastikan bahwa itu adalah perampokan dan penipuan yang sudah 1400 tahun. Kalau tidak mau menganalisa dengan tepat, analisa dengan sederhana para pemirsa. Siapapun yang menerima atas nama amal jariah, kira-kira yang menerima siapa? Studi banding, analisa. Ada pendakwah disebutlah mengaku guru. Si murid mendapat motivasi, dijanjikan amal jariah, mendapat ampunan dan dapat surga. Sawahnya diberikan kepada si guru karena murid tidak mengerti, ketakutan dan berharap surga setelah mati. Sebagian sawah ladang diberikan kepada sosok guru. Sudah menjadi kesepakatan secara hukum, tapi tanpa sadar dia dirampok. Faktanya bagaimana para pemirsa? Si murid yang telah amal kepada gurunya dari motivasi itu, ini kan punya anak, punya keluarga. Lambat laun si murid pun tua dan meninggal mati. Si guru pun sama. Setelah menerima amal jariah, mendapatkan ladang, mendapatkan tanah, gurunya mati. Di antara kedua belah pihak punya anak, punya generasi. Pertanyaan para murid dan santri,
tanah yang diwariskan tadi, tanah yang diamalkan jariah, itu jadi milik generasinya si murid atau miliknya si pendakwa ini? Ketemu jawabannya tidak ketemu. Itulah perampokan penipuan yang sudah 1400 di mana-mana, terutama di negaramu Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa seperti itu, guru? Itulah pentingnya guru menyampaikan, meluruskan hal-hal penipuan yang mengatasnamakan Islam, penipuan mengatasnamakan kebenaran. Semoga pemirsa diberi kesadaran seperti ini. Lantas yang sudah terlanjur bagaimana? Segala sesuatu ada konsekuensinya. Tatkala para pemirsa yang terlanjur mengeluarkan harta miliaran, bahkan mengeluarkan atau memberikan tanah atau hal-hal yang sangat besar kepada yayasan dan orang-orang tertentu itu risiko Anda semua, karena Anda tidak mampu menggali, Anda tidak mampu mempelajari Islam dengan tepat dan benar, sehingga kalian menjadi korban. Lantas bagaimana, guru? Kembali lagi kepada para murid dan santri dan para pemirsa, kalau sudah sadar seperti ini bagaimana? Kira-kira yang dapat tanah siapa? Maka lihatlah orang-orang seperti itu. Maka mengapa orang-orang seperti itu selalu mempertahankan agamanya, selalu menutupi kekurangannya? Karena di situ ada finansial yang sangat besar. Ada ekonomi yang sangat besar, tapi disahkan oleh negara dan rakyat tidak akan pernah mengerti. Itulah yang disebut dari orang-orang terdahulu, bahwa sesungguhnya bangsa setan itulah penipu yang sangat luar biasa. Dengan atas nama kebenaran orang lain ditipu, dan dengan kebodohan manusia itu tidak mampu menggunakan akal pikirannya, dia terjebak hal-hal mengatasnamakan Tuhan dan mengatasnamakan Islam. Para murid dan santri itu diterangkan tentang kata amal jariah. Dilanjut video yang lain menerangkan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.